2022, pembelajaran PPKN siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Deliani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Madiun. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SMK Negeri 1 Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya.
Udah, dimulai saja. Silakan. Kerjakan dengan jujur ya. Kita lihat ya pengetahuan awal kalian seperti apa.
Oh ini gambar aparat penegak hukum, polisi sedang melakukan penangkapan. Oke? Betul, Anda lebih paham? Nah, ini itu ada video. Videonya ini silakan kalian perhatikan, lalu kalian analisis dan ibu akan membagikan kelompok ya untuk menganalisis video tersebut. Silakan tutup videonya. Hei cupu, lagi ngapain lo? Apaan nih? Lihat deh gambarnya, jelek banget gambarnya. Saksikan itu merupakan video terkait perlindungan dan penegakan hukum. Dari situ kalian akan mengamati video tersebut lalu dianalisis. Tadi udah diamati ya, sekarang dianalisis. Dan dianalisisnya itu ibu akan membagikan kelompok secara mikrogram. Yakni kalian mengambil kertas ini, isinya itu ada nomor 1 sampai 4 karena kelompoknya dibagi sampai 4 kelompok. Nah, bagi siswa yang mendapatkan nomor 1, 2, 3 sampai 4 itu sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi kalian ambil tanpa ibu ketahui nomor berapa. Oke, paham sampai sini? Paham. Silakan. Buka ya, lihat. Oke, buka. Sekarang sudah dibuka bagian nomor kelompoknya? Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, mulai. Oke, ibu akan membagikan ini ya LKPD-nya untuk tadi hasil pengamatan kalian mengamati video. Kelompoknya udah sesuai dengan kelompoknya kan bentuknya? Ya. Kelompok satu mana? Ya. Boleh. Yuk agar lebih semangat, berdiri dulu, kita speaking dulu. Berdiri. Pegangan tangan. Ini agar kalian relax ya. Pegangan tangan antar ke atas berarti angkat ke atas ya. Kalau ke bawah berarti angkat ke bawah. Kalau ke kiri, tarik temennya ke kiri.
tambah dan tidak tambah 2 orang pembuli dan mengganggu si cupu dan merobek mata si cupu. Dan pada jam istirahat si cupu disuruh sama si pembuli untuk membeli makanan dan pakai duit si cupu. Selain itu si cupu juga dibentak-bentak, ditampar dan dihina oleh si pembuli sehingga membuat korban mentalnya terganggu. Hati seorang bisa dibully disebabkan misalnya karena cukup fisik atau sosial kepandaian. Dilaporkan polisi karena kalau dikeluarkan dipindahkan dari sekolah tidak ada kebijakan. Ada yang mau bertanya? Udah selesai? Ya. Silakan buka sisanya jawab selama berapa? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Amerika. Menanggapi pemaparan kelompok 1, saya ingin bertanya apa yang bentuk perlindungan hukum yang dilakukan. Oke. A dulu A, salah. Yang bertanya pada kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Saya. Iya, namanya siapa? Suka? Amriana. Ingin bertanya pada kelompok 2, jika di sekolah tidak ada hukuman bagi pelaku seperti kasus bully tersebut, apa yang akan terjadi? Menurut pendapat kami jika tidak adanya hukuman bagi bersangka bully, maka korban bisa saja terkena psikologisnya, bahkan bunuh diri karena tersangka tidak diberi efek jerah, sehingga bisa melakukan bully terus-terusan pada korban. Hal ini bisa dibayangkan kondisi sekolah pasti akan kacau jika banyak kasus tidak ada tindakan khusus untuk para tersangka pelanggaran sekolah. Oke. Gimana penanya? Puas? Monggo jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, namanya siapa? Salsabila. Izin bertanya, apakah di semua sekolah ditulis adanya sanksi untuk pelaku bully seperti dalam hukum pidana yang ada di negara, yakni adanya undang-undang? Ayo diskusikan dulu. Ya, silakan. Yang mau jawab siapa? Menurut pendapat kelompok kami, untuk secara tertulis, sanksi-sanksi itu tidak ditulis, tetapi untuk dicatat tertib biasanya hanya dituliskan siswa tidak boleh membawa senjata tajam, berlaku intimidasi dan tidak boleh merusak sarana sekolah, dan lain sebagainya. Logikanya, setiap pelanggaran itu pasti ada sanksi yang berlaku bagi pelanggarannya. Oke, gimana penanya? Udah puas? Puas. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya yang mau presentasikan. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembulian. Nama saya Nisa, ini Anita, Noviana, Noviana. Ini materi. Yang Menurut kelompok kita, kronologi kasus berdasarkan video tersebut terjadinya bully di sekolah yang dilakukan oleh 2 orang siswa kepada seorang siswa, di mana 2 orang siswa tersebut melakukan bully secara mencaci maki sehingga seorang siswa tersebut menyebabkan gangguan mental dan tertekan. Perlu diterapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penindasan dengan contoh hukuman yang diberikan berupa skorsing beberapa hari bagi pelaku.
body shaming itu sedikit berbeda. Berbeda dari segi tindakan yang dilakukan. Bullying merupakan bentuk pelanggaran hukum yang ada unsur kekerasan dan ucapan yang menyinggung hati korban. Sedangkan body shaming hanya ucapan seperti mengejek yang bisa menyakiti hati korban. Oke, ada yang mau lagi jawaban? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Menanggapi pemaparan kelompok 1, saya ingin bertanya, apakah yang bentuk perlindungan hukum yang dilakukan jika terjadi bullying di sekolah? Menjawab terkait pertanyaan perlindungan hukum pada bullying di sekolah, siswa bisa terkena sanksi pidana karena kasus bullying masuk pada pasal tindak pidana perlindungan. Gimana? Cukup? Puas. Ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 1? Cukup? Silakan ditutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyajikan masing-masing dari hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai 4 sudah tampil semua ya. Itu tadi hasil analisisnya sudah bagus. Kalian sudah menceritakan dari kronologi kasusnya, terus pelanggarannya seperti apa, terus ada unsur apa saja di situ. Itu tadi dari kelompok 1 sampai 4 sudah ada ya. Kronologinya diceritakan, bully itu dengan caci maki, terus kalian sudah berdiskusi ya. Kalau misalkan terjadi bully di sekolah itu bagaimana hukumannya, sanksinya yang bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku bully ya. Menurut kalian itu ada yang bilang ditindakan, ada cukup diskorsing gitu. Kalau misalkan diskors diberhentikan sementara gitu. Menurut kalian itu udah termasuk ini enggak, efek jerah enggak? Ya mungkin itu bisa bertanya pada sendiri-sendiri, tapi kalau menurut ibu ya ini bullyingnya itu udah terlalu berlebihan ya, itu udah ada kasus penamparan, kekerasan, dan itu harusnya bukan hanya diskorsing aja, tapi harus berdasarkan dihukum pidana ya, dilaporkan pada polisi karena agar bisa pelakunya itu jerak gitu ya, tidak melakukan lagi. Percuma dipindahkan sekolah, takutnya ntar dia membuli lagi ya, seperti itu. Jadi tidak menimbulkan efek jerak gitu kalau misalkan dipindahkan atau cukup diskors aja gitu. Nah terus ada yang bertanya tadi, body shaming sama bully itu sama apa beda? Itu jawabannya beda ya, sedikit berbeda. Kalau body shaming itu hanya mengata-ngatai aja berdasarkan ucapan verbal ya, ucapan saja, seperti misalkan kamu gendut, nah itu termasuk body shaming. Jadi hati-hati kata-kata itu ya, bisa menyinggung orang lain. Kalau bully itu ada unsur kekerasannya, terus udah mengganggu psikologis orang itu sampai stres gitu, depresi, sampai ada bahkan sampai bunuh diri, seperti itu bully ya, bisa masuk ke hukum pidana. Nah itu udah kalian paparkan semua. Silahkan sekarang kembali ke duduk asal semula ya. Dirapikan dari kesimpulannya itu tadi, hak dalam perlindungan dan penegakan hukum itu akan terwujud jika ada unsur apa aja nih. Kalau penegakan hukum itu dilaksanakan harus ada unsur apa? Yang pertama ada sanksi bagi pelaku ya. Kalau misalkan hukum itu berlaku tapi sanksinya bagi pelanggarnya tidak ada, itu nggak akan terwujud kan, tetap aja nggak akan nggak akan maksimal gitu, pasti nggak akan menimbulkan efek jerah bagi pelakunya. Terus harus ada hukum atau aturan itu sendiri, itu unsur-unsur penegakan hukum ya. Nah sekarang ibu akan mengadakan proses kembali ya kepada kalian setelah tadi berdiskusi, terus ibu memaparkan materi. Semoga ada kemajuan terkait pengetahuan kalian pada bab perlindungan dan penegakan hukum ini. Silakan dikeluarkan HP-nya, dipersiapkan kelasnya. Silakan untuk diisi datanya. Ini menggunakan aplikasi Quizzes, di mana kalian akan mengetahui langsung jawaban dan hasilnya ya, seperti quick
Terima kasih